Oke, selamat malam sahabat screening. Ketemu lagi bersama saya Idris Herkan Apandi dari Kabupaten Ketapang. Pada malam ini, hari ini kita akan membahas sebuah perusahaan yang hari ini AI merekomendasikan buy. Disclaimer ya, disclaimer. Video ini dibuat bukan ajakan untuk membeli atau menjual sebuah saham, melainkan untuk edukasi saja bahwa masing-masing orang punya teknik dalam jual beli saham, dalam investor saham, dalam trading saham. Nah, kali ini saya akan berbagi bahwa metode yang saya gunakan adalah AI. AI ini menggunakan RSI. Jadi pada hari ini terpantau bahwa saham yang direkomendasikan buy adalah Cleo. Nah, tentu sahabat screening sudah tahu apa itu Cleo. Nah, Cleo ini banyak gambar sekali ya, gambar-gambarnya. Merupakan perusahaan minuman ya. Nah, karena ya sudah direkomendasikan oleh AI, hari ini saya ingin mencoba melihat lebih dalam, baik itu fundamental, laba, untung, rugi dari bisnis ini. Oke, langsung saja kita ke chart, boleh ya, ke chartnya. Nah, di sini chartnya dari AI-nya 2 Oktober 2023, buy, masih sideways ya. Kemudian ada breakout, sempat turun, Januari sempat turun, kemudian ada tanda-tanda breakout, AI-nya informasikan buy, dan sudah lama AI ini tidak merekomendasikan ya. Artinya apa? Antara buy dan sell ini sampai sekarang AI belum merekomendasikan untuk sell. Sampai puncak itu di harga 1425 ya. Kemudian saham ini mengalami penurunan sejak 3 Juni, turun. Hingga hari ini AI-nya merekomendasikan buy. Oke, ada apa? Kok AI-nya merekomendasikan buy? Tentu berdasarkan RSI-nya. Ya, untuk kemenangan trading di AI ini sebesar 60%, maka kita berpeluang ya, berpeluang sebesar 60% bahwa saham ini dari titik beli akan mengalami kenaikan. Dan 40% sisanya loss ya, loss. Tapi ini tergantung lagi dalam pemantauan kita, jika ini menunjukkan bahwa saham ini akan turun dari garis garis yang dibuat oleh AI ini, maka kita juga harus antisipasi secara manual. Jangan menunggu AI ya. Contoh ya, contoh di sini sudah breakout ya, tapi AI yang masih menunggu sehingga terbawa turun. Dan konfirmasinya penjualan. Lumayan lama ya, waktu dari beli ini lumayan lama. Di Oktober hingga Desember baru saham ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Oke, langsung saja kita akan lihat bagaimana kinerja dari Cleo ya. Ini ada informasi ini. Kita buka saja more Cleo finansialnya. Kemudian gimana laporan keuangannya? Secara penghasilan ya, total revenue ya.
Ini dari 2022 Q4 ya, mengalami kenaikan 14%, 13%. 2023-nya naik ya, positif ya. Kemudian ada lonjakan di akhir tahun ya, akhir tahun ini. 2023 sebanyak 172%. Kemudian Q1 2024 naik lagi 78%, Q2 naik 66%. Jadi secara yo YoY growth-nya ini positif ya. Selanjutnya ini operasi perusahaan ya, ditekan cukup stabil, namun ketika revenue-nya naik juga operasi perusahaannya juga mengalami kenaikan. Nah, yang paling penting lagi adalah data net income ya, penghasilan perusahaan. Bahwa penghasilan perusahaan ini di tahun Q4 2022 ya, net income-nya 44 miliar ya, naik 1%. Kemudian menjadi 60 miliar, naik 32%. Naik lagi jadi 65 miliar. Dan sampai saat ini net income-nya masih bertumbuh ya, mengalami kenaikan di Q1 2024 ya. Kemudian turun sedikit ya, turun sedikit menjadi 107 untuk kuarternya, tetapi untuk YoY-nya dia naik sebesar 64%. Tapi dapat dikatakan bahwa perusahaan ini mengalami pertumbuhan ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita melihat lagi di fundamental menggunakan aplikasi Stockbit ya. Di Stockbit ini mudah mungkin dipahami daripada TradingView ya. TradingView sifatnya internasional, jadi dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk yang menggunakan Stockbit ini udah dalam bahasa Inggris juga ya. Bahasa Inggris juga. Cuma ini udah dapat dijelaskan bahwa net income-nya, kemudian revenue yang tadi, dia mengalami peningkatan 2022 totalnya 1,6 triliun, 2023 meningkat menjadi 2 triliun, 2024 dianalisis akan mencapai 2,5 triliun. Nah, ini yang membuat para investor yakin bahwa saham ini akan bertumbuh. Namun di sini ya, kita akan mengalami catatan bahwa untuk perusahaan ini memiliki PER rasio 31,74. Apa artinya? Nah, ini ya, kalau PER rasio artinya kalau kita beli di harga sekarang, suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari harga sahamnya bisa dibilang memerlukan waktu 31 tahun untuk balik modal ya. 31 tahun. Nah, ini yang perlu dipikirkan jika kita ingin menjadi investor yang jangka panjang ya. Jadi 31 tahun baru perusahaan ini akan balik modal ya dengan harga yang sekarang. Beda cerita dengan harga 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Kemudian dari segi price to book value, perusahaan ini dihargai sebesar 8,59 kali dari harga aset atau harga keseluruhan ya, harga keseluruhan ya yang tercatat. Jadi harga yang dikatakan murah ya sebenarnya impas. Artinya kalau perusahaan seharga 100 miliar, maka total sahamnya juga kalau di
aset atau dihitung, maka 1 miliar juga. Maka price to book value-nya menjadi 1. Tapi kalau yang ini istilahnya seperti ini ya. Harga perusahaannya itu 1 miliar, tetapi kita hargai sebanyak 8,59 miliar. Akhirnya akhirnya tawarannya terlalu tinggi ini ya kalau dari segi fundamental. Selanjutnya dari segi dividen. Nah, dividen Leo ini rutin sudah membagikan dividen 10 Juni kemarin 2024 sebesar Rp5 ya. Dengan hasil usaha yang sebesar 34,84 ini tidak dibagikan semua untuk si pemegang saham, tetapi Cleo ini berencana untuk pengembangan bisnis. Makanya yang dibagikan adalah sebesar Rp5. Nah, atau payout rasionya sebesar 13%. Nah, sehingga dengan harga saham saat itu, dividen yield itu hanya 0,43%. Baik, ini adalah secara fundamental. Nah, kita tahu ini saham mahal atau murah, kita lihat analisisnya ya. Bahwa memang ya kemahalan yang ditawarkan ini kita sebagai calon investor ini menghargai sebuah perusahaan ini. Memang di harga terendahnya dihargai 4,77 ya. Jadi walaupun perusahaan itu senilai 1 miliar, tetapi pasar itu menghargainya sebesar 4,77 miliar. Dan PBB-nya naik ini ya. Yang sekarang sudah sempat turun ya. Tertingginya di 10,44 PBB. Yang sekarang di angka 8,59. Dengan rata-rata PBB, harga PBB-nya itu adalah 6,02 ya. Oke, mungkin itu. Selanjutnya kita lihat ke seasonality ya. Bahwa saham ini memang dari tahun 2017 ya, setiap tahun mengalami pertumbuhan ya, hijau semua. Sorry. Bukan itu. Ini harus digeser dulu. Biar setiap tahunnya nampak. Nah, ini ya, setiap tahun. Oh, terjadi sempat turun juga ya di tahun 2020 nilai harganya. 2021 ya turun. Tetapi setelah 2022 ini naik ya. Bahkan rata-rata setiap tahun itu saham ini mengalami kenaikan sebesar 78%. Nah, tahun 2023 naik 25% dan tahun sekarang 2024 setelah berada di harga di bulan Agustus ya masih tergolong naik ya sebesar 64%. Namun menjadi catatan adalah pada saat Juni kemarin saham ini mengalami penurunan 8%, Juli juga mengalami penurunan sebesar minus 2,77%, kemudian Agustus sudah berakhir hari ini perdagangan turun. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa September ini akan menjadi titik balik ya, titik balik dari saham Cleo. Namun yang menjadi catatan adalah rata-rata di bulan September saham ini akan mengalami peluang penurunan sebesar 43%. Jadi walaupun AI-nya menginformasikan buy, jadi kita sebagai calon investor juga hati-hati. Hati bahwa di bulan September ini adalah bulannya jualan ya. Hati. September dan Oktober. Ini ada riwayatnya September, Oktober. Kemudian ada juga di Desember. Jadi hati-hati. Kemudian ini ya aktivitas perusahaannya yang membagikan dividen kemarin sudah. Ada juga aktivitas ini ya. September ini sepertinya dibeli oleh PT Transkop Global ya.
menambah kepemilikannya sebesar 5% ya. Kemudian secara profil ya, profil perusahaan Cleo ini beroperasi secara komersial sejak 2003. Yang jelas ini perusahaan air minum ya. Ada slogan di awal. Kemudian siapa pengendalinya dari PT Cleo? Itu PT Transcorp Global Abadi ya. Dia menambah kepemilikan tadi di 2022 menjadi 55%. Kemudian masyarakat, nah ini ya, masyarakat sebesar 21,74%. Jadi yang diperdagangkan di aplikasi-aplikasi trading itu ya, aplikasi-aplikasi broker itu adalah sebesar yang beredar sebanyak 2,61 miliar lembar saham atau sebesar 21,74%. Kemudian di sini juga ada saham treasury, apa itu? Itu adalah buyback oleh perusahaan. Jadi ini menjadi saham yang tidak beredar lagi karena perusahaan melakukan buyback sebesar 0,33%. Untuk bandarnya atau pemilikannya ini rata-rata lokal ya, asing belum masuk ya. Asing masih 0, ya. Sampai Juli 2024 kepemilikan asing 0,79%, kemudian investor lokal itu sebanyak 23,13%. Jadi eh, siapa bilang ya untuk menaikkan saham harus bandar asing ya, ternyata investor lokal juga bisa ya. Nah itu ya fundamentalnya yang cukup bagus. Kenapa? Secara statistiknya saham ini melakukan pertumbuhan. Nah ini ya, ini kemana tadi ya? Net income-nya ya, net income-nya dibandingkan dengan tahun 2023 per kuartalnya mengalami kenaikan. Ini membuat investor percaya bahwa perusahaan ini akan selalu bertumbuh walaupun ya valuasinya lumayan mahal. Sekarang diperdagangkan dengan valuasi 8, sekian persen. Oke, kita akan balik ke secara teknikal karena si AI ini tidak peduli dengan fundamentalnya. AI tidak peduli karena di rumus AI-nya ini dia tidak membaca apakah saham itu dalam keadaan untung atau profit masih dalam keadaan rugi. Dia nggak baca. AI akan membaca seberapa banyak saham yang diperdagangkan dan ini ya dari volume hariannya. Ini AI bacanya ini. Kemudian seberapa banyak daya beli pada saat itu. Itu AI-nya. Nah, sehingga AI menarik kesimpulan ada indikator buy di 21 Februari. Dan sampai sekarang saham ini AI nggak mau jual. Karena dia rasa masih dalam keadaan bertumbuh. Ya. Hingga akhirnya setelah 3 bulan turun, ya 3 bulan turun, AI kembali merekomendasikan untuk buy. Sekali lagi disclaimer, ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli sebuah saham. Jadi saya juga masih dalam membuktikan apakah AI ini di saham Cleo juga efektif ya. Selama ini AI ini di saham yang lain ya, kita ambil contoh di saham yang saat ini masih turun ya. Ini yang saya nantikan juga ya. UNPR, Unilever ya. Unilever ini saham lagi turun ya. Nah, ini dia. Bahwa AI-nya kemarin pernah masuk ya AI-nya di 24 April ya. Kemudian
naik ya sampai ke puncaknya 3.200 AI belum jual. Nah, AI akan mengantisipasi dengan rumus banyak pertimbangan yang tidak bisa kita memikirkannya ya, karena banyak sekali indikatornya. Dia jual dan sampai sekarang belum ada informasi AI-nya buy. Jadi kita harus sabar menunggu. Ini merupakan saham yang dikatakan all, all time low ya. Kalau saham yang lain kan all time high ya yang tertinggi. Kalau yang ini all time low terendah ini ya. Terendah sejak sejak kapan ini ya? Ini ya yang tahun Maret aja masih di harga 3.000. Zaman Covid ini masih 3.000 nih. Zaman Covid 2021 masih 3.900. Sekarang nggak ada Covid. Nih ya, 2020 masih di harga 5.000. Nah, sekarang tidak ada COVID. Ada apa ya? Ada apa? Nah, nah ini ya. Ada apa ini saham ini? Sehingga balik ke tahun berapa nih harganya ini? Sekarang dua ribuan ya. 2.000 ini tahun berapa? Jadi, nah ini ya, 2010. Sekarang Unilever di harga sejak 2010 ya, 2010 sekarang ini 2024 balik lagi ke harga 14 tahun yang lalu. Nah, apakah ini peluang atau seperti apa? Yang jelas sistem AI masih belum merekomendasikan untuk buy. Jadi sabar aja. Tetap nantikan konten dari saya untuk informasi lanjut. Apapun adapun AI-nya gimana nih? Kita buka atau enggak? Oke, kita buka ya. Daripada penasaran untuk teman-teman screening saham dimanapun berada, ingin ngelihat AI-nya seperti apa sih? Ini dia ya, rumus-rumusnya. Ini rumus-rumusnya. AI ini masuk dalam kelompok Lorentzian klasifikasi ya, Lorentzian klasifikasi. Kemudian di sini pengaturannya ini ya. Nah, teman-teman bisa atur sendiri nih parameter-parameter ini nih. Dicoba-coba ya, mana yang cocoknya. Nah, itu aja untuk AI yang saya gunakan. Jadi, silakan teman-teman menganalisis sendiri ya. Oke, mungkin demikian kita bahas Leo yang hari ini ya. Leo telah direkomendasikan buy. Untuk saham yang lain masih menunggu. Wah, kok merekomendasikan buy ketika sahamnya udah naik ini, cuannya sedikit dong. Nah, itu ya. Nah, itu. Kalau seorang trader malah saham dalam tren naik ini malah senang ya. Jadi ini berpeluang ya, berpeluang. Sekali lagi ini berpeluang. Oke, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Selamat malam. Salam profit.